Nah akhirnya gue push ke teman-teman untuk mengadakan jumpa alam di tebing alam gitu. Tepatnya di daerah Jawa Barat. Kita semua lagi masang tenda, dengar suara jeritan dari 3 cewek tersebut, Pak. Nenek-nenek yang penduduk tadi atau nyari kayu lagi atau itu nenek lu gitu kali ya kan pengen nengokin cucunya ya kan. Dia dengan sosok kayak lagi memegang benda gitu, sesuatu kayak sapu lidi gitu. Karena di saat bayang itu lintas, dengar suara sautan sapu, Bang. Nah di situ kita makin parno nih Bang, karena dapat chatan lah ya kan, kita pakai HP saat itu udah mulai pakai HP. Itu dari tenda sebelah, dari cewek-cewek, dari teman-teman yang lain. Bang lu lihat gak, ini ada suara nyapu, terus ada bayangan ini seperti sosok dari yang tadi sore. Itu kita gubris lagi tuh dengan kita ademin lah gitu biar suasana balik normal gitu, biar nggak ada yang tegang karena banyak yang pemula juga Bang. Nah nggak sampai di situ, ketika bangun pagi Bang, nih langsung singkat cerita aja Bang ya. Ketika bangun di pagi hari kisaran jam 5:30, gue duluan bangun dari tenda gue Bang bersama senior untuk menyediakan semua lah peralatan, kita keluarin gitu kan buat persiapan latihan panjat tebing, terus kita masak air buat ngopi apa gitu kan. Itu ngelihat pelataran depan kita tuh udah bersih Bang dari sampah. Padahal sebelumnya sampah mulu karena hawa takut awal yang gue bilang di malam itu kita lagi pada koko senang-senang hura-hura, disambut datangnya angin dengan suara perempuan kayak entah nangis entah tertawa gitu. Nah karena kita panik kita tinggalin sampah yang ada di luar. Nah itu posisi pagi sampah itu udah menggunduk Pak. Udah kayak orang nyapu di pinggirin gitu ya? Udah menggunduknya gitu. Di situ kecurigaan yang datang gua sama senior, men kalau dari tenda yang lain udah pada bangun terus keluar bilang aja nih kita yang bersihin. mentalis terus nggak takut. Itu balik lagi. Gue langsung melakukan tracing lah ya, pemanasan, terus senior langsung nge-push untuk langsung naik ke tebing alam tersebut untuk melakukan jalur biar dibaca sama teman-teman yang masih awam. Buka jalur gitu. Buka jalur buat pemanjatan metode dasar. Nah sampai di situ singkat cerita kan nih Bang ya. Nah, karena itu kepanjangan itu cerita. Nah di situ apa kalau nemu mistis lagi di situ tuh gimana? Banyak Bang. Nah ini masuk ke sorenya lah ya, singkat cerita. Pas di jam 4:30 lah, jam 5-an lah gitu ya. Itu kita ketemu dari dalam hutan. Setelah pemanjatan itu selesai, teori itu selesai, kita ketemu si Mamang yang mana rumahnya kita tumpangin buat parkir motor Bang. Ketika kita datang ke lokasi, karena nggak bisa masuk ke hutan motor tersebut. Nah si Mamang itu dengan postur biasa lah orang kampung ya, kayak celana pangsi terus pakai kaos kutang sama lapisan kemeja, kayak topi, dia bawa pacul. Dia bilang, kok belum pada pulang? Udah pulang aja turun, ditungguin sama Bibi udah masak. Ya Mang, ntar Mang, kita masih betah di sini gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol dulu. Mamang duluan aja. Ternyata Mamang itu nggak ke dalam hutan. Ketika kita pulang tuh selesai habis ngobrol-ngobrol, istirahat sebentar, kita packing, kita pulang ke rumah Mamang itu karena untuk ngeres lah sementara, makan, terus ngambil motor kita kan. Kalau kita mau pulang kan motor kita taruh situ. Mamang itu ada dalam rumah, lagi gendong anaknya yang usia ya bisa bilang 2-3 tahun lah ya. Itu lagi rewel, lagi sedang rewel, anak kecil itu digendong sama Mamang pakai kain gendongan sambil megang kipas. Terus kita begitu nyampe, habis ngapain Mang ke dalam? Hus, kata istrinya nih si Teteh. Emang Mamang dari dalam, orang Mamang kagak ke atas gitu kan. Mamang dari kemarin di rumah gitu, ngomong nih Dede lagi ngambek aja gitu, lagi uring-uringan sama anak kecil ya. Kita langsung cengok di situ Bang, langsung down gitu, nervous lah bisa bilang ya. Anjing, baru tadi sore kita ketemu men. Tapi ternyata Mama nggak kemana-mana. Nah dibalik itu Bibi langsung ngegali nih. Emang ketemu di mana? Ketemu di dalam nih, baru tadi 4:30 sebelum kita turun lagi melakukan prepare. Cuma sebelum prepare kita istirahat, ketemu Mamang turun dari dalam hutan. Nah Mamang bilang, waduh, ke istrinya. Nah si Bibi ini ngegali lagi. Selain ketemu sama kembaran Mamang, ketemu apa lagi selama di dalam dari kemarin? Kita jelasin dong. Bi, kita ketemu nenek-nenek dengan postur yang udah membungkuk di dalam hutan. Habis selesai nyari kayu ranting buat kayu bakar, terus langsung keluar gitu aja Bi, tanpa alas kaki. Ya Allah. Langsung begitu sih Bibi. Ternyata ngejelasin di situ. Si nenek itu memang
betul adanya di kampung ini, cuman udah kisaran 10 tahun lamanya dia udah meninggal dunia. Mau tahu lu? Penasaran lu bang? Terus gimana? Sejarah dari si nenek itu. Ah, Ini gue singkat cerita lagi. itu dikasih tahu tuh sejarahnya. Dibuka sama nenek. Ketika si bibi bilang nenek itu udah meninggal kisaran 10 tahun lamanya, beberapa tim dari tim yang gue bawa ini, salah satu perempuan itu nangis bang, karena nggak percaya. Otomatis apalagi gitu ya, yang ketemu awal nih pertama kali gitu, cewek 3 ini yang di dalam hutan, itu nangis bukan main, gerung-gerung deh bang, karena nggak percaya. Don langsung kaget aja gitu, sontak ternyata nenek-nenek itu di 10 tahun lamanya meninggal. Ini gue kasih unjuk nih bang, singkat cerita, si bibi ini ngangkat sejarah hidupnya nenek ini. Tragis sih bang buat gue, dan sampai sekarang gue masih keingat gitu ya. Insya Allah ini buat pelajaran, bisa dijadikan pelajaran dalam diri gue gitu. Gue nggak mau diri gue seperti apa yang gue ceritakan pada hari ini di lu nih bang, di lu berdua. Jadi sejarah riwayat hidup nenek itu, sebelum meninggal dunianya, nenek itu tinggal sebatang kara bang, dalam satu gubuk yang mana udah reot lah rumah itu. Nenek itu sering kebocoran, kepanasan situ, dan rumahnya itu tanpa keramik, udah tanah merah aja, nggak dipelur, nggak apa gitu, tidurnya cuman balai kayu doang tanpa bantal. Iya, itu juga karena gue juga di situ, nanti gue ceritain, gue ngulas di situ dalam acara tersebut sama si bibi dan si mamang yang punya rumah itu. Gue minta kasih unjuk kediaman nenek-nenek itu, rumahnya itu sangat tragis bang. Gue nginget, gue coba ulas ketika nenek itu masih hidup, dan kata si bibi sejarah seperti itu. Nenek itu tinggal sebatang kara, walaupun dia punya 2 anak lelaki, yang mana anak lelaki itu udah usia udah tua lah ya, saat itu bekerja sebagai supir tronton yang sering lewat lalu lalang di pegunungan itu bang, untuk mengangkut bebatuan lah ke dalam tronton tersebut. Kan kebetulan jalur itu jalur bebatuan batu kapur bang. Nah tapi 2 anak ini nggak pernah ngakuin kalau dia punya orang tua. Kalau itu ibunya gitu ya bang ya. Itu jadi nggak pernah ditengok bang selama hidupnya. Si nenek ini hanya dikasih makan, dikasihanin sama para tetangga, termasuk si bibi dan si mama. Setiap tetangga masak gitu kan, lauk pauk dikasih. Makanya ngegambarin nenek-nenek itu memperlihatkan ke kita semua waktu di dalam hutan, semasa hidupnya dia nyari kayu bakar itu bukan untuk dia masak, tapi enggak, itu untuk timpal balik bang. Nenek-nenek itu miskin, sebatang kara, dia nggak mau dikasihanin sama tetangga. Jadi timpal baliknya kasarnya, lu ngasih gua nasi sama lauk pauk, gua ngasih lu kayu bakar buat besok lu masak lagi. Ada yang begitu bang ya. Masya Allah. Nah di situ tambah berlinang teman-teman semua air mata, dan gue minta mohon sama si bibi dan mama untuk kasih unjuk rumah nenek mana. Ternyata nggak jauh dari situ bang jaraknya. Kita masuk ke dalam rumah itu, yang mana rumah itu udah mau rubuh. Sampai kita minta cari tahu yang namanya pemakaman nenek di mana. Dikasih unjuk juga. Sampai di situ ketemulah makam nenek, dikasih unjuk sama si mama. Ini yang saya tahu makam nenek, karena saya saat itu ngikut nguburin, saya masih muda, baru punya anak 1, masih gagal. Itu kita nangis bang, karena makam itu rata dengan tanah. Batu nisannya nggak ada tuh. Hanya bergumpal batu kolar yang besar. Oh iya. Patokan kalau makam-makam, iya, patok makam-makam di kampung tuh seperti itu. Iya. Kebanyakan jarang yang pakai batu nisan. Temen tanahnya ini badan udah rata sama tanah-tanah sekitar. Di situ kita terketuk, dan gua, ya Allah gimana kalau ini terjadi sama orang tua gua gitu kan. Iya benar. Gua banyak istighfar, dan pada akhirnya gua minta kolektifan ke teman-teman seikhlasnya, mau tuh 2.000 mau 5.000, kita patungan buat beli pasir 2 karung sama bata merah kisaran 20 apa berapa gitu saat itu, 20 biji bata merah, untuk membangun makam rumah terakhir si nenek tersebut agar layak menjadi makam seperti makam-makam umumnya bang. Itu mulia juga berarti bang ya. Ya karena itu semua ya kebayang orang tua sendiri bang, dan penderitaan selama semasa hidup nenek itu kayaknya nggak sanggup kita seandainya Nggak tega gitu ya. Terjadi di kita ya. Iya, seumpama itu terjadi di diri kita atau di diri orang tua kita, masya Allah lah, amit-amit gitu kan. Dan ya gue sih bukan nyumpain ya, bala luar biasa mungkin buat kedua anaknya bang, yang kagak ngakuin itu orang tuanya. Betul. Ya mungkin segitu aja bang cerita gue pada kali ini.
ceritanya Bang Kancil menarik sekali ya kan, seru nih. buat pengalaman juga yang Iya. ngajak gunung kan Iya. harus lebih berhati-hati lagi gitu. Itu. Nah nanti kalau misalkan Bang Kancil kan ini dari channel sebelah Bang ya, Siap. Misteri Bang ya. Iya bang. Nanti apabila ada yang mau narasumber dari Bang Kancil ya masih banyak juga Bang ya pengalaman Bang Kancil ya kan. Iya. Lainnya gitu ya Bang. Siap. Selain di situ ya kan masih banyak juga nih, apa boleh ada orang-orang yang mau ini tinggal aja langsung klik Timur Misteri Bang. Timur Misteri bang. Timur Misteri IG-nya juga sama Bang. Iya. Ada tiga Timur Misteri. Timur Misteri juga bisa langsung ke orangnya juga bisa Bang. Ini privat juga bisa privat Bang. Privat mau Privat. ngajak gunung, Ah, ngajak genteng bisa juga Bang. Maling dong. Aku kucing garong. Mas sebut tapi seru ceritanya nih. Iya seru. Iya. Jadi ternyata mukanya memang serem Bang Kancil tapi hatinya baik. Iya. Jadi gitu kawan. Jadi jangan menilai jadi tampangnya doang. Ya kan gitu Bang Siap, ya. siap, Ada betul. tampangnya doang serem mukanya serem ada. Betul. Ada tampangnya serem hatinya baik ada. Iya. Cara kayak Bang Kancil ini ya kan. Kan jarang juga orang yang sampai ada inisiatif untuk ngebangun kuburan yang rata-rata di bagian batu Bang ya. Iya. Jadi sebagai kuburan umumnya ya kan. Iya. Bagus sekali ini ceritanya sangat bagus ya kan. Mengedukasi. Mengedukasi. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada nemu panjat tebing ya Bang ya atau Iya. gimana kalau misalnya ada yang ini itu pastikan dulu Bang ya. Iya. Jangan Siap. langsung ketakutan ya Iya. Bang ya. Iya bang. Pastikan dulu barangkali itu Kebenarannya gitu. membawa berkah. Kayak Bang Kancil kan jatuh berkah. Berkah. Kan awalnya nggak tahu mau izin kuburan ternyata Iya. ada tujuannya kan, ada jalan. Masya Allah. Nah, mungkin sampai situ aja Bang Kancil lah ceritanya ya. Iya bang. Next time kalau ada waktu kita undang lagi nggak Siap. masalah kan Bang ya. Siap bang. Masih banyak sebenarnya cerita mah gitu. Ini bukan cerita, maksudnya cerita kaleng-kaleng kasar gitu ya. Ini dari pengalaman pribadi satu sisi dan Orang ada juga- beberapa teman juga yang ada di dalamnya itu. Iya. Dokumentasinya pun ada bang. Nah itu gue demen karena Dokumentasinya itu pun ada. ini karena kalau cerita sih real man never list Bang ya, cerita Iya. dengan nyatanya. Jadi Siap. jangan cerita ngawur ngacong nyalon ngidul ya kan. Katanya gitu ya. Iya. Banyak gini Bang, banyak di media itu banyak di media Bang ya. Iya. Ngalor ngidul itu karena kan namanya media hanya menonton orang. Betul. Apakah dia benar apa enggaknya orang tersebut yang dekat-dekat dia yang tahu. Iya. Nah, mungkin kali itu aja kali Bang ya. Iya, cuma Cukup sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang salah kata. ya, Kita- kalau lebih ya Ah. nggak apa-apa ada Ya. kalau kurang ya jangan. Ambil hikmahnya aja, jeleknya dibuang, positifnya diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.